Pi Patel, Kisah di Tengah Samudera. Kisah ini dimulai dari seorang pria India bernama Pi Patel, seorang pendongeng terkenal yang kini ditemui oleh seorang penulis novel. Penulis itu ingin mendengar cerita Pi, kisah yang dikabarkan memiliki kekuatan untuk memengaruhi pandangan seseorang terhadap keyakinan. Pi menjelaskan bahwa namanya bukan berasal dari konstanta matematika, melainkan dari nama kolam renang yang indah di Paris. Masa kecilnya tak lebih muda. Teman-teman sekolah sering mengejeknya dengan memanggilnya pesing. Untuk menghentikan ejekan itu, Pi kecil memperkenalkan dirinya sebagai Pi, angka yang berasal dari huruf ke-16 alfabet Yunani. Sejak saat itu, ia dikenal oleh teman-temannya lebih dekat. Latar belakang keluarga Pi cukup unik. Ibunya, seorang pemeluk Hindu, mengenalkannya pada banyak dewa-dewi. Namun ayahnya adalah seorang ateis karena masa lalu yang kelam. Di usia 12 tahun, Pi berkenalan dengan Kristen dan Islam, membuatnya menganut 3 kepercayaan sekaligus. Tentu saja sang ayah menasehatinya mempercayai 3 agama sekaligus sama halnya dengan tidak percaya satupun agama. Namun Pi tidak peduli. Keluarga Pi memiliki kebun binatang. Di sanalah Pi pertama kali bertemu dengan Richard Parker, seekor harimau benggala yang baru. Karena niatnya memberi makan harimau itu, Pi dimarahi ayahnya. Untuk memberinya pelajaran, ayahnya menunjukkan keganasan harimau dengan meletakkan seekor kambing di kandang Richard Parker. Sejak saat itu, Pi menjadi lebih pendiam. Ketika Pi beranjak dewasa, kondisi ekonomi memaksa keluarganya meninggalkan India dan pindah ke Kanada. Ayah Pi berencana menjual semua hewan ke Amerika Utara dan memulai kehidupan baru. Mereka menaiki kapal kargo, sebuah perjalanan yang ternyata membawa malapetaka. Kapal yang ditumpangi Pi dan keluarganya karam di atas palung Mariana, salah satu palung terdalam di bumi. Pi terbangun dari tidur dan keluar untuk melihat badai yang dahsyat, yang awalnya ia sambut dengan gembira. Namun badai semakin kencang. Ia panik dan berlari masuk untuk membangunkan keluarganya. Tetapi air sudah memenuhi ruangan. Di tengah kekacauan, Pi diarahkan kru kapal untuk melompat ke Skoci. Tiba-tiba seekor zebra melompat ke Skoci yang sama.
sekoci itu terombang-ambing. Dari kejauhan, Pi melihat sosok berenang dan berusaha menolongnya. Betapa terkejutnya dia. Sosok itu adalah Richard Parker, sang harimau. Karena takut, Pi menyelam dan kembali berenang menjauh ke arah kapal. Menyadari kapalnya telah tenggelam, ia kembali ke sekoci. Melewati hiu-hiu di sekitarnya, Pi menangis, merasa bersalah karena tindakannya keluar kapal telah membahayakan dan membunuh keluarganya. Keesokan harinya, Pi yang masih bergelantungan di ujung sekoci menyadari bahwa Richard Parker bersembunyi di dalamnya. Setelah ia membersihkan air, seekor hiena keluar, diikuti oleh seekor orang hutan yang berhasil diselamatkan Pi dan diberi nama Orange Juice. Namun, suasana di sekoci kembali tegang. Malam harinya, hiena yang lapar menyerang dan mencabik-cabik zebra. Pi dan Orange Juice hanya bisa pasrah. Kemudian, hiena menyerang dan membunuh Orange Juice. Pi menjadi sangat marah dan menantang hiena itu. Tiba-tiba, Richard Parker keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung menerkam hiena. Pi yang ketakutan segera menjauhi sekoci dengan rakit kecil buatannya. Pi harus bertahan hidup dengan seekor harimau di tengah samudra luas. Ia berhasil mengambil persediaan makan dan minum. Melalui hari-hari yang panjang, Pi membaca buku panduan bertahan hidup. Ia belajar dan mempraktikkan segala isinya, termasuk menggunakan peluit untuk berkomunikasi dengan Richard Parker, mencoba menjinakkannya. Pi tidak menyerah. Ia memberi Richard minum dan memancing ikan untuknya. Bahkan ketika Richard Parker melompat ke air dan kesulitan naik kembali, Pi tidak tega membiarkannya tenggelam. Ia mencari cara untuk menolong harimau itu. Akhirnya, Pi berhasil menangkap ikan berukuran besar dan memberikannya kepada Richard. Suatu hari, setelah Pi kehilangan stok makanan karena badai yang disebabkan ikan paus, ia kembali ke sekoci untuk mengambil senjata. Saat Richard akan menerkamnya, seekor ikan terbang mengenai wajahnya. Kemudian seekor ikan besar masuk ke sekoci. Richard ingin memakannya, tetapi Pi melawannya hingga Richard berhasil ditundukkan. Sejak saat itu, Pi melatih Richard, dan Richard Parker tak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sahabat. Pi mengaku ia bisa bertahan karena harus fokus memenuhi kebutuhan Richard.
Namun harapan kembali pupus ketika kapal yang dilihat Pi malah menjauh setelah ia menembakkan pistol asap. Badai besar kembali datang. Dengan bersusah payah, Pi mempersiapkan diri dan sekoci agar bisa bertahan. Momen ini semakin memperkuat ikatan emosional Pi dengan Richard. Setelah badai berlalu, Pi melihat Richard Parker terbaring lemah. Keduanya sekarat. Pi mendekat dan memangku kepala harimau itu dan meminta maaf. Ia tertidur dan saat terbangun, ia berada di sebuah pulau aneh yang tumbuhannya bisa dimakan. Di sana terdapat banyak merkat yang bisa menjadi makanan Richard Parker. Sayangnya, kesenangan itu hanya sesaat. Saat malam tiba, pulau itu berubah menjadi organisme karnivora yang mematikan. Pi menyadari ia tidak boleh mati begitu saja. Pi menyiapkan makanan dan memutuskan pergi dari pulau itu. Singkat cerita, Pi berhasil mencapai daratan Meksiko. Ia menarik kapalnya ke tepi. Pi tergeletak tak berdaya, kehabisan tenaga. Richard Parker turun dari sekoci, tubuhnya tampak kurus dan langsung berjalan menuju hutan. Pi berharap Richard akan membalikkan badan, memberinya salam perpisahan. Namun Richard Parker tetap diam, memandangi hutan dan menghilang. Pi diselamatkan oleh penduduk lokal. Ia menangis bukan karena selamat, tetapi karena harus berpisah dengan Richard Parker, sahabat sekaligus keluarganya yang tersisa. Saat dirawat, Pi ditemui dua utusan pemilik kapal yang tidak percaya dengan kisah harimau tersebut. Akhirnya, Pi menceritakan kisah versi lain, tanpa harimau dan tanpa pulau mengapung. Pi membebaskan penulis untuk memilih cerita mana yang ingin dipercayai, mengakhiri kisah luar biasanya yang dikenal sebagai legenda di kalangan para pelaut. Kisah Pi mengajarkan bahwa di tengah keputusasaan dan kehilangan total, semangat untuk hidup adalah kompas utama. Pi tidak hanya berjuang melawan lautan, tetapi juga melawan insting bertahan hidup harimau buas. Kemampuannya untuk cepat beradaptasi, belajar dari buku panduan, dan menciptakan cara baru untuk mengendalikan lingkungannya adalah pelajaran paling berharga. Kita diingatkan bahwa solusi seringkali lahir dari situasi paling mustahil.